Orang mah kalau mau munggah sebelum puasa. Buset mau munggah. Ini mau ngapain ini? Belum Ramadan. Oh, berarti yang sering bikin keributan waktu sahur, ada tawuran pada oknumnya nih. Buset bukan gua, Bang. Ini kan ibadah nih, sahur on the road nih, mengingatkan orang untuk sahur dan juga itu plus berbagi makanan. Masya Allah, lihat sosmed isinya makanan mulu. Ada yang ini, ada yang itu, bingung aja deh ah. Masya Allah, nih pakai gula enak. Wah yang ini nih, waduh, kan main dah dunia. Masya Allah, gimana nih puasa makan makanan gini ya Allah, jadiin berkah aja dah. Rezeki mata, namanya rezeki mata nih, lihat-lihat yang begini nih, Masya Allah. Gak ada guru, gak ada si cablak. Masya Allah, enak deh. Elah, sop kambing, Masya Allah. Lupis semeter, mantap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Cablak. Sehat, Bang? Masya Allah, mau ikut, Bang? alhamdulillah. Mau ikut? Waduh, ikut orang mah kalau mau munggah sebelum puasa. Buset mau munggah. Ini mau ngapain ini? Belum Ramadan. Jam lihat apa no, Bang? Jam berapa no? Tengah malam udah. Tengah malam mata lo kotok. 5:30 itu jamnya ngaso. Jamnya kita tayang. Masya Allah. Emang lo kemarin waktu bulan Sa'ban belum nyekar? Ini mau kemana lo? Nyetor. Ya, mana bahasanya. Nyetor Bang, ya Allah. Nyetor tunai? Bukan. Tanah gua keliling nih. Nih udah gua persiapin nih, Bang. Ini apaan, Bang? Gak ada, tak dulu. Ada. Ini. Masya Allah. Gua entar malam jalan nih, gitu jalan. Lu mau kandang kucing? Buset dah kandang kucing nih, kan tas Bang ada isinya di dalam nih, tuh. Ini apaan, Bang? Lah itu mah buat buat makan. Buat buka puasa gua udah sediain. Iya. Yang sohib begini namanya, Masya Allah. Mau ikut apa gagak entar Ikut kali kemana gitu. Acara nyetor gitu. Nyetor apaan? Sahur on the road. Setor sahur on the road. Iya, kita nyetor. SOTR. Berarti yang sering bikin keributan waktu sahur, ada tawuran pada oknumnya nih. Buset bukan gua, Bang. Lah mukanya kayak lo yang viral itu, mukanya kayak lo. Yang kayak begitu aja mirip gua. Iya, mirip lo. Bangunin sahurnya boleh. Tapi jangan ganggu orang dong di jalan. Masya Allah, segala perlengkapan sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehat guru. Masya Allah. Ribut-ribut apa lagi? Nih oknumnya nih dia nih. Ustaz mau ikut sahur on the road, Ustaz. Masya Allah. Tuh. Apaan, Bang? Ini tuh ada jin. Tuh. Teh poci yang waktu di warteg lu makan galau pulangnya? Saya kasih 3 permintaan. Udah kayak di film dinosaurus. Iya, ini ada tuh. Udah kayak di film Jurassic Park. Jin komong-komong tuh. Blak, nih gua kasih tahu nih ya. Apaan? Gua kan udah beberapa episode sama guru ya, dikit-dikit sih. Iya. Adalah kerak-kerak ilmunya. Nih. Sok banget lu, Bang, sok banget. Nih, gua kasih tahu nih. Iya, apaan? Bangunin sahur boleh. Tapi juga ya kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik. Lo mau tahu nggak ilmu yang benar dari mana? Bukan dari gue. Dari Ustadz pasti Ustadz. nyampein. Nah, lo mau denger nih? Lah mau. Kasih jangan bebenah mulu segala perabotan bawa kemari. Ya. Dulu.
Ini gue buat apa Assalamualaikum jadinya? Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar guru? Alhamdulillah baik. Sebentar nih guru, ane sapa dulu Siap. sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Siap-siap dikit lagi berbuka. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tema kita hari ini adalah tentang SOTR atau sahur on the road nih, kalau kata si Cablak nih yang baru mau SOTR. Ya, mudah-mudahan kita dengan tema ini bisa mendapatkan ilmu. Dari mana ilmunya? Bukan dari saya nih, tentu dari guru kita nih. Masing-masing pasang kuping, yang lagi siap-siap berbuka beli tajil silakan dulu, karena ya kita mau dengar dulu deh dari guru kita. Ustaz, Baik. nih Ane mau nanya deh, makin kesini kan macam-macam nih Ustaz. Fenomena ya khususnya yang dengan sesuai tema kita adalah sahur on the road. Mungkin kalau bahasanya itu nggak ada Islam-Islamnya itu Ustaz. Islamnya sahurnya doang gitu. On the road itu kan bahasa Inggris gitu. Sebenarnya Ane mau tanya nih Ustaz. Dalam Islam itu sahur on the road itu menurut Ustaz pandangannya gimana sih Ustaz? Yang pertama kita harus mengklasifikasikannya dulu ya. Sahur on the road ini yang kayak gimana? Oh. Ya, sahur on the road, sahur di jalanan. Sahur di jalanan. Itu kayak gimana prakteknya di lapangan? Gimana prakteknya di lapangan? Ini kita bawa netatur ya, antang. Nah, Ini terus tuh ada teh. terus Gula. Satu. Ini tuh ada jin tomang kali sini ada Buset. helm Nah, tuh. dia iya. ini lama Ntar banget. ngeteh pinggir jalan, Tuh. makan pinggir jalan gitu. Tuh, iya tak tuh. Ya. Buset dah. Oke. Udah semuanya. Udah. Akan lu. Pucuk dah. Iya. Udah aku mau dengerin ilmu. Jadi Iya. kalau misalnya apa yang digambar sama Cablak makan di pinggir jalan, ya, boleh-boleh aja sebenarnya ya. Oh, Boleh-boleh aja. Tapi biasanya juga katanya ada suka yang dibagi-bagiin juga. Iya, Nah, iya. itu jauh lebih bagus lagi. Jauh lebih bagus lagi. Jadi dia menggabungkan dua amal soleh ya. Dua amal soleh. Kata Rasulullah SAW, at'imut ta'am, berbagi makanan. Oh. Nah, meskipun keutamaannya nggak sebesar memberi makan orang berbuka puasa, tetapi pasti ada keutamaannya lah, namanya memberi makan. Kemudian dia juga mengamalkan waqumu bil-laili wan-nas niyam, bangun malam saat semua orang lagi tidur. Nah, dia udah bangun malam, keliling ngapain? Inspeksi. Loh, inspeksi. Inspeksi, dia sidak. Kalau ketemu ada orang yang membutuhkan, nggak punya makanan sahur, dikasih. Itu luar biasa. Ya, mungkin kalau buka puasa orang bisa nebeng di mana, nebeng di mana. Tapi malam-malam kan banyak yang nggak ngeh. Nah, ada tim dari Cablak ini ngasih makanan di kegelapan malam, dia keliling. Ada yang kelaparan, buat sahur nggak ada, sementara siang dia harus berpuasa, dikasih makanan. Itu amal yang mulia banget. Sedekah makanan, kemudian bangun malam saat semua orang sedang tertidur lelap. Jadi kalau gambarannya sahur on the road seperti itu, bagusnya luar biasa. Tapi mungkin Iya, ada pemberitaan dan pengalaman kita pribadi juga. Oh iya, benar-benar. Ya, pengalaman kita pribadi, kita mau berangkat, mau berangkat iktikaf atau gimana. Ada komunitas yang bahasa SOTR lah. Iya. SOTR, tapi ternyata di perjalanannya ini, di jalan ini buat onar. Oh iya, itu seperti yang viral di sosial media belakangan ini. Mungkin maaf ya Ustaz, jauh dari esensi SOTR-nya itu. Nah, iya. Jadi pastinya adalah oknum-oknum yang berbuat kayak begitu. Bukan diberantas sahur, bagi makanan sahurnya nggak boleh, bagi makan sahurnya bagus. Tapi ini nih apa yang perbuatan menyimpangnya ini yang harus diwaspadain. Bagi anak-anak muda. Mungkin anak muda kan demen berkarya ya. Iya, anak muda nih demen ada seninya. Masih jiwa mungkin muda ya. kalau di ibadah di masjid aja mungkin dia, aduh gue belum waktu di masjid nih, gue mau ibadah yang lain, ibadah di jalanan, bagi makanan, kumpul sama temen. Bagus banget silaturahim, berbagi makanan. Kayak macam Sayyidina Ali Zainal Abidin kan malam-malam bagiin makanan, ya, bagiin gotong gandum ke rumahnya fakir miskin. Nggak ketahuan terkecuali setelah beliau wafat. Mungkin bisa kita ambil inspirasinya dari situ. Jadi dari peserta SOTR ini kasih gambaran, kita ini lagi mau bersedekah, kasih makanan, kalau ada yang kekurangan makan sahur, kita hadir memberikan makan sahur. Nah, tapi jangan sampai dia praktek-praktek menyimpang. Perang petasan.
Apalagi sarung. Hah? Perang sarung, Ustaz. Perang sarung. Isinya sajam. Ada begitu ya? Ada. Macam-macam Ustaz. Bahkan Iya. Ustaz, sekarang nih ini pertanyaan Ustaz. Sebenarnya kalau kita bicaranya membagikan makanan untuk niat makanan ini menjadi sahur buat mereka, kalau misalkan kita punya was-was, nih orang puasa apa enggak, itu sebenarnya jadi pahala atau enggak, Ustaz? Nggak usah kita telusuri sampai kayak begitu. Oh. Nggak usah. Kita tahu kita hukumnya ini jam segini jamnya makan sahur, dia muslim makan, kasih makan udah. Nanti masalah dia puasa nggak puasa urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, berarti niatnya aja dulu yang benar ya, mau betul. ngasih makan sahur Niat gitu. ngasih makan sahur. Nah, ini kayak aneh Ustaz tuh. Ini kan ini isinya kosong, Ustaz. Kosong. Iya, kosong isinya, nggak ada apa-apaan tuh. Nah. Tuh. Lu mau bagi makan sahur atau nunggu makanan dikasih? Ya nunggu dibagi, Ustaz. Oh, nunggu Iya, sih. Nunggu dibagi. Gue kira lu Nah, yang mau makanya bagi. nih bawa teh segala macam. Jadi habis makan tuh ngeteh, Bang. Itu ngopi. Nih, ntar gue lanjutin nih setelah yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana dulu. Sahabat-sahabat Aduh. Ngaso, masih tentang sahur on the road. Si Kecablak nih mau pergi sahur on the road. Sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan balik setelah ini. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso. Buat teman-teman yang lagi dari tadi di segmen 1 dengerin, tema kita adalah sahur on the road. Banyak fenomena-fenomena yang mohon maaf malah membuat kesannya sahur on the road itu malah menjadi kelihatan negatif. Tapi kita bahas nggak dari segi kelakuannya, kita bahas dari segi Islaminya. Tentunya bukan saya sumbernya, guru kita. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Bagaimana pandangan Ustadz kalau ada orang yang SOTR itu, maaf ya Ustadz, sekarang bawa alat-alat beduk, alat-alat yang berbunyi dah. Bahkan, maaf Ustadz, kebisingan itu sampai mengganggu tetangga non-muslimnya. Itu bagaimana pandangan Ustadz? Oh, Masya Allah. Lumayan susah nih jawabnya gimana. Jadi, kita harus mengerti juga kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Kalau emang di kampung tersebut udah menjadi kebiasaan dan warga tidak ada laporan dari permasalahan RT, RW dengan bangunin sahur kayak begitu, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Mengingatkan orang untuk beribadah. Kan sahur itu kan ibadah. Meskipun tampaknya kita makan, tapi sebenarnya itu ibadah. Tapi juga kita pokoknya khairul umuri awsatuha. Paling cakepnya urusan itu tengah-tengah. Jangan bangunin sahur jam 2. Oh iya. Bangunin sahur jam 2. Mungkin masih ada yang baru tidur mungkin. Ada yang baru tidur. Ada yang baru. Terus juga bangunin sahur, toanya sampai 4 dibawa keliling. Ya. Oh iya. Kayak begitu. Ya. Iya, yang tengah-tengah aja. Tengah-tengah. Kalau perlu misalnya ya udah, kalau apa namanya, jangan sampai ganggu dengan suaranya. Bayangin kalau posisi kita lagi tidur dengan suara kagetnya itu, orang bisa ya gimana sih dikagetin? Iya, makanya biasanya kalau kaget itu kan
relasinya ya adalah korelasinya emosional, Ustaz. Emosional. Gitu. Nah, maka jadi ya khairul umuri awsatuha. Paling cakepnya urusan yang tengah-tengah aja. Tengah-tengah bangunin dan kalau perlu emang udah ada izin dari RT RW-nya deh gitu. Izin RT RW mau ngadain kegiatan sahur on the road, mengingatkan warga biar bangun makan sahur. Ini warga sendiri Ustaz kalau di tempat aneh tuh minta dibangunin. Ntar pas bangun di sahur minta bangunin saya gitu. Sampai masuk ke rumah Ustaz. Depan pintu kamarnya pakai beduk. Wah, iya. Itu mah bukan bangunin sahur loh, bikin onar namanya. Lah yang punya rumah minta. Ya iya, itu kan tadi gue bilang, kita kan selama ini kan tahu berbuat sahur seperti itu. Tapi kan kita tanya nih sama guru kita. Maksud saya gini Ustaz, apakah takut mencederai bahwa gini amat ya bangunin sahur gitu. Jadi baiknya gimana Ustaz baiknya? Iya, jadi kalau emang segala sesuatunya kebaikan harus dikomunikasikan. Komunikasiin, diskusi dengan RT RW mau mengadakan kegiatan bangun sahur jam berapa, misalnya jam 3 gitu. Dan sekedarnya jangan berlebih. Kadang ada yang udah bangun terganggu, dia lagi beribadah. Nah, jangan Anda nggak berani dilarang, nggak boleh. Karena biar bagaimanapun Anda juga dapat manfaat dari itu. Kita tinggal di pinggir jalan, itu kita dibangunin dan alhamdulillah kebangun. Kebangun. Kalau kebablasan ya Ustaz ya? Enggak kebablasan, tapi juga jangan yang berlebihan. Jangan yang berlebihan. Itu aja sih pesannya. Ustaz, Anda mau tanya, sebenarnya waktu zaman Nabi dulu gimana sih cara bangunin sahur? Ya kan sahabat-sahabat Nabi juga kan ada yang berpuasa gitu. Gimana sih? Bangunin sahur zaman Nabi gimana? Bangunin sahur pakai azan. Oh, pakai azan. Jadi azan dulu di zaman Rasulullah, azan itu nggak 1 kali. 2 kali. Tapi malam hari itu 2 kali. Malam hari itu 2 kali. Azan kata Rasulullah SAW, kalau masih azan Bilal, tafadhol ente makan, minum terus bebas. Nah, azannya karena azan itu paling nggak masih fajar kadzib, 1 jam lebih sebelum subuh. Sebelum subuh itu udah mengumandangkan azan. Nah, di situ kan kebangun orang. Nah, nanti pas sudah azan yang kedua dari Abdullah bin Ummi Maktum, udah tiba fajar shadiq, nggak boleh lagi makan dan minum. Jadi bangunin subuhnya di saat itu dengan kumandang azan. Dan sampai sekarang sebenarnya di Madinah itu azan juga 2 kali sampai sekarang. Azan 2 kali. Bahkan di beberapa tempat di perkampungan masih ada yang mengumandangkan azan 2 kali di malam hari. Karena boleh-boleh aja di malam hari mengumandangkan azan, di pertengahan malam itu boleh mengumandangkan azan. Gitu. Jadi bangunin dengan azan. Kalau sekarang mungkin kalau emang nggak mau ini pakai telepon, ingetin. Pakai mungkin teknologi alarm kali. Alarm. Ya. Cuman emang namanya anak remaja, seneng dengan ekspresi, seneng dengan seni. Jangan dibatasin juga, maklumin aja, maklumin ya anak remaja. Tapi yang tadi Ustadz bilang gitu, jangan berlebihan juga. Gitu. Bak, tuh lo denger tuh. Ustadz, satu lagi nih Ustadz, pertanyaan. Maaf Ustadz ya. Kalau kita terima sahur, makan sahur, tapi maaf nih nggak ada maksud apa-apa, tapi kita terimanya dari orang non Muslim, itu kira-kira afdol nggak puasa kita Ustadz? Nah, namanya berbagi hadiah silahkan dengan siapapun diperkenankan. Kalau makanan kita lihat zatnya. Zatnya. Kalau ini apa makanannya? Ayam. Dari mana? Dari yang ngasih si fulan, tetangga kita yang non muslim. Tapi kan ya kita tahu nih mungkin dari masakannya ini masakan ayam pada umumnya. Ya udah, kita hukuminnya halal terkecuali nampak jelas di situ ada yang haram. Ada yang haram, baru kita di situ menjauh, nggak boleh. Tapi kalau segala sesuatunya masih halal sampai ada jelas penampakan, oh ini nih misalnya sausnya ini nih sausnya mengandung ini zat yang haram gitu, jadi nggak baik buat kita gitu. Kalau misalnya masih pada umumnya, aneh pun juga kemarin makan buka puasa yang ngasih non muslim. Oh, buka puasa juga boleh San? Nah iya. Aneh buka puasa ada yang ngasih makanan non muslim, nasi box gitu. Nasi box, tapi kita tahu nasi box ini ya catering yang ternama lah bahasanya. Ya udah kita nggak permasalahkan, nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan. Ya mungkin kalau tadi ada unsur-unsur yang kira-kira diragukan, baru kita hati-hati di situ Ustaz. Nah, masya Allah. Tuh, Blak, lo dengerin. Iya Bang. Yang tengah-tengah aja deh. Lu sekarang gue tanya, lu sahur jam berapa Bang?
Nah, biasa pada umumnya Bang. Iya. Jam 3. Iya. Jam 3 ini gue demen Telat-telat nih. dikit menjelang imsak. Iya ini gue demen nih. Itu. Lu buka puasa belum? Udah sahur. Aduh, sahabat-sahabat Ngaso jangan kemana-mana. Kita akan terima di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi nih. Sebelum kita masuk kesimpulan, sedikit saya ringkas yang tadi adalah bagaimana kita menyikapi sahur on the road. Mungkin ya banyak manfaatnya, khususnya untuk saudara-saudara kita muslim. Tapi kalau mau dengar kesimpulan dari ilmunya, bukan aneh, nih guru kita nih. Ustadz, gimana kesimpulan tentang sahur on the road yang cablak sama teman-temannya mau lakukan ya Ustadz? Nah, tadi dari penjabaran sahur on the road paling nggak kita bisa mengambil banyak faedah. Salah satunya adalah strategi dalam beribadah. Ini kan ibadah nih, sahur on the road nih mengingatkan orang untuk sahur dan juga itu plus berbagi makanan. Maka bingkainya udah bagus, jangan sampai dirusak dengan aneka macam kerusakan yang lainnya. Ya, bagi makanan dan sebagainya itu udah bagus banget. Tapi sekarang kita memposisikan diri kalau misalnya kita orang yang lagi tidur, gimana orang lagi tidur dibangunin sahur. Kalau dibangunin sahur dengan cara kelembutan, pasti orang seneng. Ya, entah pakai qosidah yang nikmat, ya, entah pakai selawat yang nikmat. Tapi kalau dibangunin pakai petasan, jedar, kita bangunnya pasti dengan emosi. Nah, dengan emosi. Nah, itu paling enggak kayak begitu. Kemudian masalah berbagi makanan di waktu sahur itu udah apresiasi luar biasa. Tapi alangkah baik juga kita ngecek ke tetangga terdekat kita. Jangan sampai yang jauh kita samperin, yang dekat kelaparan, ditelantarin. Demi eksis jalan, kemana keliling kemana? Tetangganya yang kelaparan. Ini yang lebih berhak di sini. Kata Rasulullah SAW, ma amana biman bata syaba'an wajaruhu ja'i. Atau kama qala Rasulullah SAW, tidak aman atau tidak beriman orang tersebut yang dia tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Yang jauh-jauh tetangganya dulu. Nah, kalau kita ngapa-ngapain kan pasti minta tolong sama tetangga dulu. Ya, kadang saudara kita jauh di Depok, malam-malam sakit yang gitu teman Depok nih, besok aja dah. Ya, besok aja dah aku pagi samperin. Tapi kalau tetangga udah kemana ya pakai mobil aneh dia nolongin apa semuanya. Makanya begitu pun juga kita harus prioritaskan yang dekat sama yang dekat. Gitu. Alhamdulillah. Jadi tahu kan lo? Baru tahu Bang. Baru tahu. Berarti kita mikirin tetangga dulu Bang. Udah demen dah. Agak jadi kali ya. Ini kita STR ya. Tadi kan Ustadz ngomong, barang siapa yang tidurnya kenyang tapi saudaranya kelaparan, nggak berimannya belum sempurna. Nah, saya kan? saya sama Bang itu. Ini yang gue demen tidurnya kenyang, perut kagak. Perut kagak? Iya. Saya tuh mudah-mudahan. Nah, sekarang gue tanya, jangan yang jauh-jauh dulu lu sediain buat sahur. Ini gue mau Ustadz dulu sediain. Lu sahur masih lama. Bisa jamnya ngaso Bang. Ya udah jamnya ngaso ini. Aduh. Paham kan nih? Ya udah. Paham. Ini biasa ya. Tadi dulu jangan kemana-mana lu, gue mau nutup dulu acara. Oh iya udah. Biar ntar lauknya rada banyakan gua rada banyakan. Undang. Anda tutup dulu satu. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi tema kita tentang sahur on the road. Mudah-mudahan kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu tentang Islam yang bisa kita terapkan di saudara-saudara muslim kita. Jangan kemana-mana, kita masih ada episode-episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.